Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini speakernya lah. Mendingan ini speakernya. Iya itu sekalian. Kok semripit maksud? Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim di dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal masuk dalam bab yang kedua yaitu kerasulan. Yang lalu sudah kita bahas tentang sifat siddiq. Wajib para nabi bersifat siddiq atau benar. Maknanya apa yang dibicarakan cocok sama kenyataan, bukan cocok sama hati, bukan ya. Jadi omongan mulut ya harus cocok sama fakta, omongan hati juga cocok sama fakta, itu namanya benar. Jangan omongan mulut cocok sama hati, fakta nggak ikut-ikut, nanti nggak jelas maksudnya ini benar apa salah omongannya gitu loh, karena nggak ada pembuktiannya. Jadi faktanya itu, kenyataan itu jadi bentuk pembenarannya. Kalau yang diucapkan, baik ucapan mulutnya cocok sama fakta, ucapan hatinya cocok sama fakta, maka itu buktinya siddiq atau benar. Lah para nabi, apa buktinya nabi itu benar? Nanti kita akan bicarakan setelah kita mengenali satu persatu sifat-sifat nabi. Artinya yang membuat
kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah adalah sidik. Nabi kalau ngomong pasti benar. Quran yang 30 juz nggak dijumpai salahnya. Hadis yang jumlahnya ribuan hadis nggak dijumpai salahnya. Itu salah satu yang membuat kita yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ditambah lagi dia membawa mukjizat. Kartu pengenal namanya, identitas kerasulan. Terus yang kedua, amanah. Wajib para nabi bersifat amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena nggak pernah ngelakuin kesalahan. Ada yang ngomong amanah itu apa? Amanah itu memuaskan. Kalau disuruh hasilnya orang puas. Ini orang amanah, nggak pernah mengecewakan. Nabi, semua nabi itu bersifat amanah, tidak pernah mengecewakan, selalu memuaskan. Yang dimaksud amanah di dalam kitab ini, di dalam makna tauhid, istilah adalah bimakna maksum, terjaganya para nabi dari melakukan perbuatan yang haram dan yang makruh. Nabi itu nggak pernah ngelakuin yang haram dan yang makruh. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi itu ya seputar wajib dan sunnah, tidak pernah lepas dari wajib dan sunnah. Lah makruh enggak, haram enggak. Jadi perbuatannya mubah ya enggak, mubah yang asli mubah enggak. Kalau Nabi ngelakuin mubah, maka mubahnya itu naik jadi sunnah gitu loh. Contohnya mubah apa? Makan, minum, kawin, kerja, tidur. Andai Nabi ngerjain itu maka meningkat jadi sunnah. Jadi perbuatan Nabi hanya seputar wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah. Gak pernah ngelakuin yang haram dan yang makruh. Ini terjadi untuk siapa? Untuk semua para nabi. Andai terlihat mereka seperti melakukan kesalahan, seperti ngelakuin kesalahan, maka itu perlu ditakwil. Dan yang seperti itu maksudnya adalah untuk menjelaskan hukum. Libayanil hukmi, untuk menjelaskan sebuah hukum bahwa yang seperti itu apabila kita melakukannya hukumnya tidak sampai derajatnya haram. Contoh, Nabi pernah apa? Kencing berdiri. Maknanya apa kok Nabi kencing berdiri? Maknanya hukumnya orang kencing berdiri itu makruh. Nabi seumur hidupnya kalau kencing jongkok. Sekali Nabi kencing berdiri itu menjelaskan hukum. Kalau sampai sekali itu nggak pernah dilakukan Nabi, maka kencing berdiri jadinya haram. Karena Nabi pernah sekali melakukannya, maka jadi hukumnya makruh. Makanya kita dibiasakan kencing sambil jongkok karena itu sunnahnya Nabi. Nabi juga pernah wudhu sekali-sekali atau wudhu 2 kali
2 kali. Hukumnya apa? Makruh. Wajibnya wudhu berapa kali basuhan? Sekali. Kalau 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, yang sekali wajib. Maka ketika Nabi kok ngelakuin sekali, meninggalkan wudhu 2 kali 3 kali, maka hukumnya makruh. Kenapa meninggalkan sunnah? Dan Nabi kok ngelakuin untuk menjelaskan hukum bahwa apabila kamu ngelakuin sekali tetap sah, karena kamu ngerjain wajibnya doang, meninggalkan sunnahnya. Maka meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Nah, kenapa Nabi ngerjain itu kok wudhu sekali-sekali? Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk wudhu 2 kali atau 3 kali basuhan. Nyambung enggak? Jadi kalau ada air banyak, terus kamu milih wudhunya sekali-sekali, hukumnya makruh. Tapi kalau airnya memang hanya bisa untuk wudhu sekali-sekali, hukumnya wajib sekali. Nggak boleh kamu tambahin 2 kali basuhan, malah kalau kamu tambahin bisa haram. Kenapa? Karena kegunaan air yang lain bisa untuk minum, bisa untuk itu loh maksudnya. Jadi Nabi waktu ngelakuin wudhu sekali-sekali memang airnya nggak bisa untuk yang lain, cuma ada air segitu-segitunya doang. Nabi mengajarkan bagaimana wudhu dengan cara 1 kali basuhan, air yang sedikit tapi bisa sah wudhunya. Itu diajarkan sama Nabi. Jadi kayaknya Nabi kok ngelakuin yang makruh, padahal bagi Nabi bukan makruh tapi wajib. Begitupun pada perbuatan-perbuatan yang lain yang seperti kalau kita lihat kayak Nabi ngelakuin haram, padahal tidak mungkin Nabi ngelakuin yang haram dan yang makruh. Kenapa? Karena para nabi itu adalah panutan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul mengharap cintanya Allah, ikuti aku, ikuti perbuatanku. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kalau beliau dijadikan panutan untuk kita ikuti, maka mestinya beliau tidak pernah ngelakuin yang haram, nggak pernah ngelakuin yang makruh. Kenapa? Allah tidak pernah merintah yang haram dan yang makruh. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu nggak pernah merintah yang jelek-jelek, nggak pernah. Yang jelek itu apa sih? Ya haram dan makruh. Terus di antara yang namanya amanah itu juga akan masuk nanti di dalam maknanya apa? Mempraktekkan segala macam yang akan dipakai sebagai contoh oleh umat. Semua amalan. Lah kalau dilakukan oleh selain Nabi bisa enggak? Umpamanya enggak usah pakai praktek, cukup teori aja bisa enggak? Bisa. Teori. Caranya makan begini ya, cara minum begini, cara sholat begini, cara kawin bisa enggak? Bisa, tapi enggak sempurna. Lebih sempurna dikasih teori dan dikasih praktek, itu sempurna namanya. Kalau enggak gimana? Ya enggak sempurna. Artinya kalau cuma teori saja, ini yang disebut amanah. Atau Nabi itu enggak pernah ngelakuin kesalahan lah. Adapun salah yang terjadi pada nabi-nabi yang disebutkan nabi ini salah, nabi ini salah, nabi ini salah,
Boleh kamu menyebutkan Nabi itu salah, tapi harus tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Kalau kamu ngomong, oh, Nabi ini salah, kamu ngomongnya salah dengan hati mengurangi derajat, oh celaka kamu, rusak iman kamu. Jadi kalimat salah yang dilakukan Nabi itu bukan tidak sampai mengurangi derajat, tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Terus ada umat ngomong Nabi salah sambil mencibir, oh Nabi itu aja salah. Oh hati-hati, dianggap salah itu sampai mengurangi derajat, boleh. Kamu nyebut dia salah boleh aja, tapi nggak boleh sampai apa? Mencederai, mengurangi ya ini kenapa? Poet. Pesan udah siapin aja sama dia. Jadi begitu. Nabi Adam salah, Nabi Lut salah, Nabi Dawud salah. Kalaupun diomong salah, salahnya mereka itu tidak menjadi contoh. Salahnya mereka itu nggak bisa dicontoh. Lah yang bisa dicontoh dari yang mereka lakukan salah apa? Yang dicontoh adalah solusinya. Apa? Mereka mengajarkan bagaimana caranya taubat. Nabi Adam ngajarin caranya taubat. Nabi Yunus ngajarin caranya taubat. Begitu loh. Kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna, itu kalimatnya wahyu atau bukan? Berarti yang ngajarin siapa? Berarti Allah. Berarti Nabi itu disuruh bacain, ngajarin sama umat. Kalau salah baca ini. Oh iya ya Allah, begitu loh. Dan Nabi itu nggak pernah bohong-bohongan. Mau pura-pura salah nanti istighfar. Ya nggak ada, itu namanya sandiwara yang begitu. Mau pura-pura salah terus istighfar. Mau pura-pura lupa baca kunut terus sujud sahwi. Itu namanya apa? Sandiwara. Artinya omongan yang di hatinya nggak cocok sama kenyataan. Artinya dia bohong kalau begitu. Sandiwara itu kalau bagi Nabi namanya bohong. Itu mustahil Nabi begitu. Jadi memang Allah jadikan Nabi tampak salah, tapi salahnya untuk menjadi pelajaran bagi umat. Apa pelajarannya? Sekecil apapun salah kita, walaupun salah itu enggak mengurangi derajat kemuliaan kita, tapi kamu wajib istighfar, gitu loh. Diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah. Khususnya bagi siapa? Bagi para pemimpin, presiden, para tokoh-tokoh. Ketika mereka kok punya ngelakuin kesalahan walaupun kecil, segera saya minta maaf. Kenapa? Untuk contoh orang setelahnya. Gentleman ya. Salah minta maaf. Nah begitu kan? Ada orang kok salah nggak mau minta maaf, disebutnya apa? Cemen ini orang, gitu aja nggak berani minta maaf gitu. Kalau orang kok bisa minta maaf, apalagi sebagai seorang pemimpin, maka akan nampak kemuliaannya. Jadi Nabi itu nggak pernah ngajarin seseorang untuk bisa menjadi orang yang salah, bukan. Justru ketika Nabi itu kelihatan berbuat salah, salahnya itu nyontohin kita bagaimana caranya taubat. Kalau doa taubatnya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahyu bukan? Wahyu berarti kan Allah yang ngajarin, yang bikin perbuatannya Allah, solusinya dikasih sama Allah. Baca nih, siap ya Allah. Begitu mestinya kamu nilainya. Jadi jangan sampai di hati kamu mencederai kemuliaannya seorang nabi.
Walaupun yang tampak mereka lakukan apa saja. Kenapa? Karena mereka maksum, dijaga sama Allah. Lah, penjagaan Allah itu hebat apa enggak hebat? Lah, kalau sudah tahu dijaga hebat, kok kamu masih mencederai? Oh, yang jaga Allah, kok kamu mencederai kan repot. Berarti kamu yang enggak beres kamu berarti. Ya, jadi para nabi terjaga kemuliaannya. Mereka adalah orang-orang yang amanah, memuaskan, nggak pernah mengecewakan. Nggak ada nabi ngecewain Allah, nggak kecewa gue sama nabi itu, nggak ada. Dasar nabi disuruh begitu, pensiun kamu jadi nabi, nggak ada. Nabi kok dipecat jadi nabi, nggak ada begitu. Loh, itu kan ada Nabi Zakaria. Di dalam beritanya, Zakaria, kalau kamu sekali lagi ngomong aduh, saya pecat kamu jadi nabi. Waktu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, terus digergaji. Ketika gaji ngomong, Nabi Zakaria aduh, gitu, ngomong aduh, turun wahyu. Sekali kamu ngomong aduh, saya pecat kamu jadi nabi. Saya turunkan pangkat kenabian kamu. Itu maknanya mustahil, gitu dong. Jangan dimaknai boleh-boleh saja, itu maknanya makna yang mustahil. Kalau kamu bersuara mengaduh, saya akan copot kenabian dari diri kamu. Mustahil sifat kenabian dicopot dari seorang nabi. Di taman ini nggak terjadi, gitu loh. Kalau yang nggak terjadi, iya. Nah, orang yang nggak paham kan tuh kan, dicopot mana ada. Pangkat sifat-sifat wajib kok dicopot, ya nggak bisa sifat wajib dicopot gimana. Jadi amanah maknanya nabi terjaga dari kesalahan, hingga nabi itu yang dilakukan hanya wajib dan sunnah sebagai bentuk panutan untuk umat. Adapun nampak nabi seperti salah, maka itu adalah mencontohkan kepada kita bagaimana nabi mempraktekkan sebuah hukum agar kita mengikuti hukum-hukum yang diajarkan oleh para nabi. Hingga caranya bertaubat itu pun mengikuti caranya nabi. Maka nabi yang mencontohkan bagaimana mengajarkan kepada kita caranya taubat yang benar. Itu pengertian sifat amanah. Jadi nabi itu adalah orang yang amanah. Terus yang berikutnya, wa tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Dan nabi itu punya sifat berikutnya, tabligh, menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk, kepada umat. Tidak ada satupun yang diberitakan Allah tertinggal, tidak disampaikan, nggak ada. Semua yang diberitakan datang dari Allah, semuanya disampaikan kepada umat, nggak ada satupun yang ditinggal, nggak ada. Kalaupun ada yang disembunyikan oleh Nabi, karena memang itu diperintah untuk disembunyikan, maka itu masuk dalam maknanya amanah, gitu. Tabligh, berita yang Nabi terima itu ada 3 macam. Ada yang Nabi terima beritanya harus disampaikan. Rupanya apa? Al-Quran yang 30 juz, nggak ada sekalipun dikurangi oleh Nabi, nggak ada. Quran ayat apa? Al-Fatihah 7 ayat, ya enggak dikurangi, disampaikan semua. Al-Baqarah sampai 30 juz, enggak ada satupun yang dikurangi. Bahkan jangan pun Nabi, sahabatnya aja enggak pernah ngurangin berita. Nambah-nambahin juga apalagi. Artinya Al-Quran yang sampai kepada kita tetap jumlahnya 30 juz, enggak kurang. Suratnya ya ada 114 surat, ayatnya diberitakan 6.600.
Itu berita yang kita terima. Wong sahabatnya aja nggak pernah ngurangin berita, nambahin berita, apalagi nabinya. Gitu. Itu namanya berita yang Nabi peroleh, wahyu yang wajib disampaikan kepada umat. Nggak ada yang dikurangi sedikit pun, nggak ada. Yang kedua, ada berita lagi yang Nabi wajib menyembunyikannya. Ya disembunyikan. Wong perintahnya nyimpen, masa disampaikan gimana? Hah? Kayak begini, saya nyuruh kamu, sini, nih, tolong bawa ke Masjid Nur Sobah, sampaikan ke Pak Ketua, ya. Terus yang ini buat kamu, tapi jangan ngomong-ngomong. Oke, jalan. Assalamualaikum, mau ketemu Pak Ketua, ada apa ini, titipan dari Habib. Terima titipannya, nanya, kamu dapat nggak? Dapat, tapi nggak boleh bilang-bilang sama gue. Itu namanya apa? Nggak amanah, khianat namanya. Itu kan lah. Yang namanya amanah itu ya kalau ngomong suruh nyimpen ya disimpen gitu loh, nggak disampaikan lagi, enggak. Artinya banyak berita yang Nabi terima, tapi Nabi nggak boleh menyampaikannya. Seperti Nabi dapat berita orang itu akan celaka, akan binasa, masuk neraka. Nabi ya nggak boleh ngomong. Cukup buat kamu aja yang tahu gitu loh, nggak usah disampaikan sama yang ya disimpan sama Nabi, nggak diomong. Kalau yang diperintah untuk menyampaikan disampaikan kayak apa? Asyratul mubasysyirina fil jannah. 10 orang yang diberitakan akan masuk surga, disampaikan sama Nabi. Fulan masuk surga. Fulan. Nah yang lain kok cuma 10, kenapa? Lah nggak disuruh nyampein. Ya, kalau disampaikan khianat jadinya malah. Bukan Nabi taunya cuma segitu, enggak. Ada yang khilaf pembicaraan masalah kiamat. Nabi tahu enggak kiamat kapan? Nah, yang lain tahu, cuman enggak boleh ngomong. Atau yang lain enggak tahu gitu. Kalau dia tahu disuruh nyimpen terus diomong, namanya khianat. Jadi ada berita yang Nabi terima, tapi berita itu disuruh disimpan. Maka menyimpan berita ini termasuk amanah, masuk bab yang tadi sebelumnya. Kalau yang diperintahkan untuk disampaikan terus disampaikan, itu namanya tabligh. Ya masuk dalam amanah juga namanya, menyampaikan apa-apa yang diperintah untuk disampaikan. Yang ketiga, berita yang Nabi peroleh, yang berita itu Nabi boleh memilih untuk disampaikan, boleh, enggak disampaikan juga boleh. Berarti berita ini kaitannya masalah fadhail. Artinya bukan masalah kewajiban pokok. Kalau yang pokok ya pasti disampaikan, nggak mungkin kelewat, nggak mungkin, pasti disampaikan. Kalau ada yang nggak pokok, lah ini yang tertinggal boleh. Kenapa? Bentuknya hanya fadilah. Contoh seperti seorang ulama yang ngimpi ketemu Nabi, terus ngomong, ya Rasulullah, berikan aku sebuah hadis darimu ya Rasulullah, yang hadis itu belum pernah engkau sampaikan kepada orang lain. Artinya berita yang Nabi itu boleh memilih mau disampaikan atau enggak, itu nyampaikannya boleh kapan saja. Boleh waktu beliau masih hidup atau boleh setelah meninggal. Gitu loh, enggak harus yang disampaikannya waktu Nabi hidup semua, enggak juga. Ada berita yang Nabi dapat dan statusnya itu khuyir, memilih, maka Nabi memilih enggak menyampaikan waktu hidup, disampaikannya setelah meninggal boleh. Seperti berita hadis, isi beritanya, kalau kamu kemana-mana bawa tasbih, sunnah. Bawa tasbih hukumnya sunnah, walaupun enggak dipakai, kantongin, hukumnya sunnah. Pakai buat apa? Kalau
simpan dalam tas, kantongin, hukumnya sunnah. Kalau dipakai, apa lagi? Kamu pakai muter-muter gini aja sunnah, tenang aja, nggak masalah loh. Yang penting bawa kemana, jangan ditinggal. Kenapa? Karena tasbih itu kebiasaannya aulia bawa tasbih. Kalau kamu bawa itu berarti ikut sunnahnya para aulia. Walaupun aulia sunnahnya bawa dan dipakai. Ya lumayan lah masih bawa doang daripada bawa yang lain, mendingan bawa itu. Kalaupun kamu nanti mati, anak kamu jumpain tas kamu, dilihat tas kamu ada tasbihnya, pasti bapak seneng tasbih ya lo dulu lo. Mana lu tasbihnya, nggak ngerti tasbih buat apa, nggak ngerti anak. Yang penting anak kamu jadinya husnudzon sama kamu, bapak orang baik, bapak orang alim. Simpan kitab di situ, simpan tasbih di situ, itu dapat kemuliaan kebaikan. Itu hadis itu disampaikan setelah Nabi meninggal, gitu loh. Lah kok setelah meninggal di zaman Nabi nggak ada tasbih? Bagaimana Nabi tasbihan ya? Tasbihnya aja nggak ada, mau tasbihan bagaimana? Yang ada zaman imam setelahnya Imam Malik. Imam Malik mau tasbihan pakainya apa? Benang panjang diikat bundelan atau 2, 3. Ngelubangin itu kan susah. Kalau nggak ada alat yang canggih, ngelubangin apa? Batu, kayu itu susah gitu loh. Maka harus ada keahliannya. Nah, zaman Nabi itu belum ada, maka nggak diperintahkan orang-orang untuk tasbihan. Tapi setelahnya Nabi menyampaikan kepada yang lain, kalau mau tasbihan, kalau mau dapat sunnah tasbihan gitu loh. Ini diantara perkara yang disampaikan oleh Nabi, yang Nabi itu boleh memilih. Khoyir namanya itu. Jadi ada apa? 3 yang diwahyukan Allah, yang Nabi harus menyampaikan, yang Nabi harus menyimpan, dan yang Nabi boleh memilih. Dan tidak ada satupun dari apa yang disampaikan Nabi lupa menyampaikan, nggak ada. Kalau menyampaikan hukumnya lupa, iya. Tapi kalau lupa menyampaikan hukum nggak ada. Tapi nggak pernah lupa kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Ini berlaku untuk semua nabi dan rasul. Kalau nabi itu tidak punya sifat tabligh ini. Kalau rasul wajib punya sifat tabligh. Jadi ada yang menyebutkan nabi itu lebih khusus daripada rasul. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul gitu loh. Nah, nabi wajibnya apa? Nabi wajibnya sidik, amanah dan fatonah, enggak wajib tabligh. Kalau rasul wajib sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Lah, kalau Nabi itu enggak tabligh, terus Nabi menyampaikan apa? Nabi enggak tabligh, artinya enggak menyampaikan bangsa hukum. Apa sih hukum yang disampaikan? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, manek, syarat, sabab. Itu yang disampaikan Nabi, yang disampaikan para rasul. Hukum namanya. Nabi Adam menyampaikan apa? Hukum. Qabil sama Habil dilarang karena ada apa? Hukum. Kalau zaman itu belum ada hukum, nggak dilarang dong Habil sama Qabil. Buktinya Nabi Adam ngasih larangan, berarti Nabi Adam sudah menjadi seorang rasul. Itu loh, sudah menyampaikan bangsa hukum namanya. Begitupun setelahnya, Nabi Dawud, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud. Ketika mereka berposisi sebagai rasul, maka berarti mereka menyampaikan bangsa hukum yang 10.
khitab taklif dan khitab wadhu. Khitab taklifnya mana? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Khitab wadhu'nya mana? Syarat, sabab, sah, batal, maneh. Disampaikan oleh para nabi. Kalau enggak gimana? Ya enggak bisa. Bagaimana mau menjalankan hukum? Karena hukum wajib itu ada syarat, sah, batal, maneh. Sunnah ada syarat, sabab, sah, batal, maneh. Haram juga demikian. Hingga kalau itu enggak disampaikan nabi gimana? Ya enggak jalan hukumnya. Nah, kalau Rasul itu pasti menyampaikan itu. Lah kalau Nabi enggak menyampaikan itu, Nabi enggak mendapatkan itu dari Allah gitu loh. Enggak mendapatkan wahyu yang rupanya bentuknya apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tapi beliau menyampaikan hukum itu datang dari mana? Para rasul. Artinya Nabi itu kepanjangannya Rasul. Yang dapat hukumnya para Rasul, yang melanjutkannya para Nabi. Sama kayak kita. Kalau kita kan kepanjangan para Nabi, para Rasul. Artinya yang mendapatkan berita hukumnya Rasul adalah para ulama warasatul anbiya. Gitu loh. Pewarisnya itu para ulama menyampaikan hukum gitu kan. Tapi hukum yang disampaikan dia nggak dapat sendiri gitu loh, sama dengan Nabi. Maka dikatakan ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama umatku itu kayak nabi-nabi zaman Nabi Bani Israel. Kenapa? Menyampaikan hukum-hukum yang datang dari para nabi. Lah, selain menyampaikan hukum dari para nabi, mereka menyampaikan apa? Mereka memperkenalkan kalau diri mereka adalah seorang nabi. Datang ke pelosok-pelosok, datang ke pojok-pojok apa? Saya Nabiullah. Untuk apa? Agar manusia, agar umat menghormati dia. Ketika umat menghormati dia, bagaimana? Umat mendapat keberkahan dari menghormati para nabi, memuliakan nabi, menjunjung nabi, takzim sama nabi, kemuliaan. Kalau nabi menyembunyikan identitasnya gimana? Nggak ada keberkahannya, gitu loh. Nabinya tetap mulia, nggak ada urusan, tapi umat nggak bisa mendapatkan kemuliaan dari nabi. Status ini sama dengan statusnya zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun demikian. Mereka kemana-mana ngaku dirinya Habib, dirinya Syarifah. Untuk apa? Agar umat yang melihatnya, mendengarnya menjadi memuliakan mereka. Makanya wajib diantara, kalau enggak mau dikatakan wajib, diantara kepantasan seorang umat mengenal sadatuhum, tuan-tuannya mereka. Siapa? Ya keluarganya Nabi, anak cucu Nabi. Ini panutan mereka. Kok panutan? Kenapa? Hadisnya Nabi, satar apa? Taraktukum sagolain. Amro ini apa? Kitabullah wa itrati ahli baiti. Hadisnya dari beberapa riwayat lebih kuat kepada itrati ahli baiti. Artinya ada beberapa riwayat kepada redaksi itu. Kalau yang Kitabullah wa sunnati hanya satu redaksi, tapi yang satu redaksi dibawa kemana-mana sama ulama, yang lain disimpan. Kenapa? Tahu kiai saingan, takut apa, mestinya sampaikan agar. Kenapa kok demikian? Karena habaib dan Al-Quran gak terpisahkan gitu. Artinya prakteknya habaib ya ikut Al-Quran. Makanya Nabi ngomong, Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlak Nabi adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka
habaib dan Al-Quran itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kamu mau melihat prakteknya Al-Quran, ya lihat prakteknya habaib, keluarganya Nabi. Ini bentuk apa hikmahnya? Agar umat bisa memuliakan, gitu doang. Kalau habaib kok nyimpan dirinya, saya bukan habib, gimana? Dirinya tetap jadi habib walaupun disimpan, tapi umat nggak mendapat keberkahan, nggak dapat keutamaan dengan menghormati para habaib. Jadi Nabi itu menyampaikan tentang hukum, tapi hukum yang disampaikan bukan dapat langsung dari Allah, tapi menyampaikan berita dari para rasul. Adapun yang disampaikan Nabi langsung adalah berita tentang dirinya adalah utusan Allah. Mereka punya mukjizat, punya kelebihan, ditampilkan. Makanya banyak orang-orang Bani Israel yang seringkali menipu nabi-nabi mereka. Israel itu bajingan luar biasa, kerjanya menipuin nabi, bunuhin nabi. Nabi, ayo mampir ke rumahnya, masih makan. Anak saya sakit ya Nabi, tolong diobati. Oh iya siap sini. Tapi kalau sembuh nanti ibadah. Oh istamin nanti ibadah saya. Sembuh, cabut. Nabinya sembuh kemana dia ya? Ya Nabi, ini sawah saya kering, Bu ya tolong disentuh biar subur-subur. Tapi kalau subur ibadah ya, iya subur, cabut. Itu maka di Quran kaum yang sering menggagalkan perjanjian dengan para nabi adalah Israel. Maka di antara nabi-nabi dibunuh, itu yang bunuh Bani Israel. Kelompok-kelompok yang menyimpan ilmu pengetahuan siapa? Ya Bani Israel. Umat yang lain nggak ada menyimpan pengetahuan, mereka menyampaikan pengetahuan kepada orang lain. Bani Israel nggak bisa simpan ilmu, nggak boleh untuk yang lain, khusus untuk Bani Israel. Mereka menganggap kaum mereka, kelompok mereka lebih mulia dari yang lainnya. Israel. Bani Israel itu anak cucu Nabi Allah Ishak, Yakub. Di antara namanya Nabi Yakub itu adalah Israel. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf dan 12 saudaranya. Kayaknya Bani Israel itu 12 suku. Ketika Nabi Musa ngetokin tongkat ke Laut Merah, terbelah berapa? 12 lorong. Bukan satu lorong, bukan 12 lorong terbuka. Hingga Bani Israel jalan dengan kaumnya masing-masing suku. Kenapa? Rebutan. Suku saya atau kelompok saya lebih tua, kamu belakangan. Kan repot kalau mau lewat begitu ribut, kapan nyampainya gitu loh. Keburu perok. Makanya Nabi Musa ketok belahnya 12. Nah, udah nggak usah rebutan, lu milih aja satu-satu. Itu Bani Israel. Hingga mereka lah orang-orang yang kemudian menyembunyikan ilmu. Maka kitab yang terakhir nggak turun kepada mereka lagi, tapi turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat para nabi. Yang terakhir fatonah. Kok nggak ditulis di sini fatonah? Cuma adanya sidik, amanah, tabligh, nggak ada fatonah. Kenapa? Karena fatonah itu syarat kenabian, gitu loh. Untuk jadi orang yang pinter, kalau ngomong harus pinter. Ayo dong. Untuk bisa amanah harus, untuk bisa tabligh harus. Fatonah itu syarat, gitu loh. Kalau nggak ada fatonahnya, nggak bisa, semua itu nggak bisa terjadi, nggak bisa. Mau sidik ya dia, kalau goblok ya nggak bisa bener ngomongnya. Mau amanah kalau goblok ya nggak bisa. Mau tabligh kalau nggak amanah kalau nggak fatonah juga nggak bisa.
nggak bisa milih mana yang harus disampaikan, mana yang nggak disampaikan, nggak bisa. Maka nggak ditulis di sini bukan berarti itu tidak menjadi sifat Nabi, tapi itu menjadi syaratnya para Nabi hingga perkara yang wajib dan nggak dipersoalkan lagi gitu loh. Ada ulama yang mutusin sifat Nabi nggak segitu, ya memang iya. Sifat Nabi itu asli cuma satu cukup, apa? Sedik. Satu cukup. Kenapa? Untuk bisa diketahui kalau dia Nabi, maka dia harus ngomong. Untuk amanah dia harus ngomong. Untuk tabligh dia harus ngomong. Untuk fatonah ngomong. Masa mau fatonah diem aja gimana? Nggak bisa. Jadi cukup sedik, selesai sifat Nabi itu. Cuman kalau sedik saja akan masih banyak persoalan atau masih banyak kesamaan dengan yang lain gitu loh. Yang lain juga ngomong biar tahu lebih jelas gimana. Oh, ditambahin, jangan dijadikan ijmal tapi diperincikan gitu loh. Sedik ya juga dia amanah, juga dia tabligh, juga dia fato. Nah, hingga sempurna sifat para nabi ada 4. Ini yang wajib kita ketahui, yang menjadi sifat pokoknya para nabi. Nah, insya Allah kita akan bahas yang akan datang tentang sifat yang menjadi lawannya, yaitu perkara yang mustahil pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iktarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amin Rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.